Perkembangan teknologi memang tidak ada habisnya. Dunia mulai berevolusi, tahun demi tahun berlalu sehingga muncul dan berkembanglah ide-ide teknologi yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah penemuan teknologi yang menjadi kontroversi di seluruh dunia, yaitu chip implant. Teknologi ini diklaim dapat memudahkan manusia mengakses perangkat dan data-data yang diperlukan sehingga bisa lebih efisien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oh, pasti mau bikin alur cerita film Warkop DKI ya bang, yang judulnya Chip. Bukan, itu mah Chips, singkatan dari cara hebat ikut penanggulangan masalah sosial. Film kali ini yang akan saya ceritakan berjudul Upgrade, sebuah film fiksi ilmiah garapan sutradara Lee Whannell yang rilis di tahun 2018. Durasinya sendiri 100 menit, dibintangi oleh Logan Marshall Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, dan Melanie Vallejo. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kehidupan di masa depan, di mana semuanya menjadi praktis berkat kemajuan teknologi. Rumah yang sudah dilengkapi dengan AI, mobil yang dilengkapi autopilot, dan untuk keamanan ada drone yang beroperasi selama 24 jam, baik itu secara otomatis ataupun dikendalikan oleh polisi. Namun tidak sedikit di antara manusia yang masih sulit menerima kemajuan tersebut. Salah satunya adalah Gray Trice. Menurutnya kemajuan teknologi adalah suatu kemunduran dalam hal kualitas manusia. Banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot atau mesin, sehingga banyak pula orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Gray adalah seorang mekanik mobil-mobil klasik. Dia baru saja menyelesaikan modifikasi Pontiac Firebird dan sore itu dia bersama sang istri, yaitu Asha, akan mengantarkan mobil tersebut ke rumah klien. Gray sangat yakin Asha akan tertarik dengan klien Gray karena memiliki kegemaran yang sama, yaitu teknologi. Sangat mengejutkan, ternyata klien Gray adalah Aaron Kin, sang pemilik Vessel, salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Kebetulan Asha bekerja di perusahaan pesaingnya, yaitu Cobalt. Dengan sombongnya Aaron menegaskan bahwa Cobalt tidak akan mampu mengejar Vessel. Namun ucapannya itu tidak hanya isapan jempol. Aaron menunjukkan teknologi terbarunya yang akan dipersembahkan untuk masa depan umat manusia. Disebut STEM, benda itu bisa mengendalikan, berbicara, dan berpikir. Intinya itu lebih maju dari chip manapun di seluruh dunia. Asha benar-benar takjub dengan apa yang dijelaskan oleh Aaron. Tapi bagi Gray itu tidak lebih dari seekor kecoa yang menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pengangguran. Ketika dalam perjalanan pulang, mendadak seluruh sistem pada mobil Asha menjadi kacau, mulai dari sistem navigasi sampai kendali. Mobil itu seolah-olah seperti kesurupan hingga akhirnya terjadilah kecelakaan di sebuah lokasi di pinggiran kota. Sekelompok pria misterius datang mengeluarkan Gray dan Asha dari mobil. Tanpa banyak bicara, mereka langsung membunuh Asha dan menembak tulang punggung Gray hingga membuat sekujur tubuhnya lumpuh. 3 bulan kemudian, kasus penyerangan dan pembunuhan itu masih belum tuntas. Detektif Cortez mengaku bahwa mereka sama sekali belum menemukan petunjuk. Itu membuat Gray benar-benar kecewa, padahal polisi telah dilengkapi peralatan yang canggih. Gray diurus oleh sang ibu, setiap hari dia menghabiskan waktu di atas ranjang atau di kursi roda, terpuruk dalam rasa kehilangan cinta, dan juga fungsi tubuhnya. Hingga suatu malam, pria itu dilarikan ke rumah sakit karena overdosis. Ya, Gray berusaha untuk bunuh diri karena merasa hidupnya kini sudah tidak berarti lagi. Hingga akhirnya seorang teman sekaligus klien datang menjenguk Aaron Kin, menawarkan sebuah keajaiban yang bisa membuat Gray melanjutkan hidupnya yang telah terhenti atau memulai sesuatu yang baru. Teknologi mungkin tidak bisa menghidupkan istrimu kembali, tapi kita semua tahu apa yang diharapkan Asha ketika melihat kondisimu saat ini, dan itulah yang ingin kita wujudkan, pungkas Aaron sambil pergi meninggalkan ruangan. Beberapa hari pun berlalu, akhirnya Gray menemui Aaron untuk menyetujui tawarannya. Ini merupakan pertama kalinya di dunia, pria itu melakukan operasi penanaman chip di tulang belakangnya. Sangat mengejutkan, ternyata chip itu bekerja sebagaimana mestinya, menjadi penghubung antara otak dan tubuh Gray. Singkatnya, Aaron menjelaskan bahwa tubuh Gray digerakkan oleh stem, berdasarkan perintah yang diterima dari otak. Itu benar-benar luar biasa, tapi tentunya operasi itu sangat rahasia. Bahkan Gray diwajibkan menandatangani sebuah surat pernyataan. Setibanya di rumah, Gray mendapatkan sebuah paket dari detektif Cortez berupa berkas-berkas serta video rekaman dari drone yang menampilkan kejadian pembunuhan. Tiba-tiba saja terdengar suara yang mencoba memberikan saran kepada Gray. Tentu saja itu membuat Gray bingung, sehingga dia berpikir bahwa operasi yang baru saja dijalani telah membuatnya gila.
Okay, who's saying that? I am STEM. Suara itu mengaku sebagai STEM, sistem yang menggerakkan tubuh Gray. STEM akan mematuhi segala perintah Gray atas tubuhnya, termasuk tak bersuara. Tapi sistem itu memiliki pemikiran dan perhitungan sendiri, sehingga bisa memberikan saran lewat gelombang suara yang dikirimkan langsung ke gendang telinga Gray. Dari video rekaman, STEM menemukan beberapa hal. Antara lain, si penjahat menembak Asha dengan senjata yang ditanam ke dalam tangannya. Selain itu, STEM juga menemukan tato militer di pergelangan tangan salah satu penjahat. Dia mencoba menggambarkan kembali dan setelah dipindai, dia memberikan informasi tentang data si penjahat termasuk nama dan alamat. Itu benar-benar luar biasa, sebuah teknologi yang mengagumkan. Namun Gray tidak bisa melaporkannya kepada Cortez karena barang bukti itu berasal dari STEM. Dan seperti yang telah disepakati dengan Aaron, Gray harus menjaga kerahasiaannya. Keesokan harinya, Gray langsung menuju ke rumah si penjahat yang bernama Sir Bradner. Selagi Sir pergi, Gray mencoba memeriksa rumah untuk menemukan barang bukti dan mencari petunjuk lain. Sayangnya pria itu tidak menemukan petunjuk apapun selain old bones yang berada di daerah tempat tinggal Gray dulu. Kemudian tiba-tiba saja Sir kembali. Gray mengikuti saran dari STEM untuk bersembunyi dan menyerang. Sayangnya Gray sama sekali tidak mahir dalam hal bela diri, sehingga dia memberikan izin kepada STEM untuk mengambil alih tubuhnya. Seketika tubuh Gray bangkit dan melakukan pertarungan seperti seorang profesional. Merasa kesal, Sir pun menggunakan pisau dapur untuk membunuh Gray. Namun STEM berhasil menangkisnya dan melakukan serangan balik yang cukup brutal. Stop him! Kagum sekaligus ngeri, itulah yang dirasakan oleh Gray. Dia benar-benar panik sehingga tidak bisa berpikir, karena secara tidak langsung Gray telah melakukan pembunuhan. Akhirnya STEM menenangkannya dan menyarankan untuk segera membersihkan seluruh sidik jari. Aaron yang melacak lokasi STEM mengetahui apa yang dilakukan Gray. Itu benar-benar sangat berbahaya karena jika Gray ditangkap polisi, maka rahasianya akan terbongkar dan STEM akan disita. Sementara itu polisi menemukan mayat Sirk dan telah melakukan pemeriksaan. Pada tubuh Sirk ditemukan sebuah senjata yang sepertinya dengan sengaja ditanam. Namun mereka tidak menemukan jejak-jejak si pembunuh selain jejak sepatu yang berminyak. Setelah memeriksa rekaman drone, Cortez menemukan seseorang yang berada di kursi roda yang sangat mirip dengan Gray. Namun sistem menolak nama itu karena ciri-cirinya tidak cocok. Oleh karena itu, Cortez pun mencoba menemui Gray dengan berpura-pura menanyakan hal-hal tentang mobil klasik. Beruntung, lagi-lagi STEM memberikan saran-saran yang sangat membantu sehingga Cortez tidak bisa menuduh Gray. Old Bones. Mungkin di sana Gray akan mendapatkan petunjuk lain karena daerah itu tidak terdata di sistem. Maka STEM menyarankan Gray untuk langsung mendatanginya dan tentu telah memikirkan siasat untuk memancing si penjahat keluar. Ternyata itu benar-benar berhasil, membuat seorang pria berbadan tinggi besar muncul dan langsung menyeret Gray ke toilet. Pria itu menusuk paha dan perut untuk memastikan bahwa Gray tidak berpura-pura lumpuh. Lalu ketika pisau nyaris mengiris leher Gray, penjahat itu melakukan sesuatu yang sangat fatal, yaitu mengakui bahwa dirinya adalah salah satu dari penjahat yang terlibat. Gray langsung menyerahkan kendali kepada STEM. Lalu AI itu menghajar si penjahat dan anak buahnya hingga tumbang. Hi! Bahkan STEM lagi-lagi melakukan hal sadis dengan mengiris telinga dan wajah si penjahat untuk membuatnya mengaku. Sangat disayangkan karena kondisinya sekarat, pria yang mengaku bernama Tolan itu tidak bisa menjelaskan banyak hal kecuali nama orang yang berada di balik rencana pembunuhan, yaitu Face. Namun Gray menemukan sebuah petunjuk lain berupa chip dengan tulisan Cobalt yang mana itu adalah perusahaan tempat Asha bekerja dulu. STEM menegaskan bahwa waktu mereka sudah tidak banyak karena dia mendeteksi bahwa Aaron akan melakukan penonaktifan pada dirinya. STEM meminta Gray mendatangi sebuah apartemen yang berjarak 10 menit dari lokasinya untuk menemui hacker bernama Jamie. Waktu semakin menipis sehingga Gray harus berlari dengan kakinya. STEM juga mengatakan beberapa hal penting yang harus dicatat seperti kode-kode program, alamat IP, dan penghapusan program pengaman perintah atau disebut input guards. Sementara itu di Old Bones, pemilik bar menghubungi Fish, sang pemimpin kelompok penjahat. Ternyata pria itu tidak hanya memiliki lengan yang ditanamkan senjata, tapi juga mampu mengambil data atau ingatan dari manusia-manusia yang telah ditingkatkan atau bionik atau selanjutnya kita sebut dengan di-upgrade. Selain itu, Fish juga dilengkapi dengan nanobot. Kecewa karena pemilik bar tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Tolan, akhirnya Fish membunuhnya dengan ribuan nanobot yang dikeluarkan dari bersin.
Kembali ke Gray, apa yang dikatakan oleh Stem benar-benar terjadi. Aaron telah memulai proses penonaktifannya. Sedikit demi sedikit, kendali tubuh Gray mulai berkurang. Beruntung pria itu telah tiba di apartemen 514 dan bertemu dengan Jamie. Orang itu mengaku namanya bukanlah Jamie, dan dia tidak suka membicarakan tentang gender. Gray sama sekali tidak peduli akan hal itu. Dia menyerahkan sejumlah uang kertas yang sudah kuno, berharap si hacker bisa membangkitkan Stem kembali serta memutuskan kendali Aaron. Tak lama kemudian, proses pembajakan pun selesai. Hacker itu telah memenuhi semua permintaan Gray. Kini Gray hanya perlu menunggu Stem merestart ulang sistemnya. Sayangnya sang hacker tidak bisa berlama-lama karena mengetahui ada beberapa orang yang terlihat berbahaya sedang menuju ke apartemennya. Tiba-tiba saja Gray berhalusinasi melihat Asha. Dobrakan pintu membuatnya tersadar. Ketika Fisk dan anak buahnya hendak menangkap Gray, tiba-tiba saja terdengar suara di kepalanya yang menandakan Stem telah kembali. Serangan balik pun dilancarkan. Dia berhasil memukul jatuh Fisk dan langsung melarikan diri. It's good to be back, Gray. Sayangnya denah gedung itu tidak bisa diakses oleh Stem, hingga akhirnya Gray terpaksa menantang anak buah Fisk duel 1 lawan 1. Stem berjanji akan menyelesaikan ini dengan cepat, dan itu benar-benar dilakukannya dengan hanya menggunakan 4 serangan. Lalu ketika Fisk tiba di sana, dia tidak menemukan Gray karena telah melarikan diri. 2 hari dipenuhi dengan kejadian yang luar biasa, membuat Gray lupa bahwa dia belum tidur. Terjadi pertengkaran antara Gray dan Stem hingga tidak menyadari bahwa sang ibu ada di sana memperhatikan Gray dengan wajah terkejut. Gray pun menjelaskan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Cortez datang berkunjung dan melemparkan beberapa pertanyaan karena menemukan kursi roda Gray di Old Bones. Tapi lagi-lagi berkat bantuan Stem, Gray bisa berkelit dan berbalik mendesak Cortez. Gray merasa lelah dengan semua ini dan berniat untuk berhenti. Namun Stem menentangnya karena jika tidak memburu, maka Gray akan diburu. Sangat mengejutkan, sekujur tubuh Gray kembali lumpuh karena Stem tidak mau menggerakkannya. Kini Stem bisa memberontak. Input guards yang telah dihapus membuat Stem bisa memegang kendali penuh atas tubuh Gray tanpa memerlukan izin. Ternyata Cortez tidak benar-benar meninggalkan rumah Gray. Dia meletakkan penyadap analog yang tidak bisa dideteksi oleh Stem. Wanita itu telah mengetahui rencana mereka dan kini sedang membuntuti. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Stem untuk menghentikan Cortez karena menggunakan mobil manual. Akhirnya AI itu kembali menyerahkan kendali tubuh kepada Gray. Lalu dia membajak mobil otomatis lain untuk membuat Cortez celaka. Cortez yakin pasti ibu Gray mengetahui semua ini. Oleh karena itu, dia mulai menginterogasi Pamela untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kemunculan Gray secara tiba-tiba membuat Fisk terkesan karena sebagai kaum yang dikembangkan atau upgrade, Fisk sama sekali tidak bisa mendeteksi Gray. Pria itu pun menjelaskan tentang masa lalunya, seorang tentara dan pahlawan negara yang dijadikan kelinci percobaan. Gray menganggap semua ini tentang pembunuhan Asha, tapi yang terjadi sebenarnya adalah Gray diberikan sesuatu yang luar biasa untuk bergabung dengan di upgrade. Singkatnya, sasaran utamanya adalah Gray, sedangkan kematian Asha hanya sebagai bonus tambahan. Pernyataan itu membuat Gray mengamuk sehingga terjadi pertarungan yang cukup sengit. Stem menggunakan kemampuannya mengendalikan nanobot Fisk, namun teknologi dalam tubuh Fisk sedikit lebih unggul karena mampu membaca gerakan sehingga membuat Gray tumbang. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Stem. Kini Gray benar-benar dalam keadaan terpojok menanti Fisk melepaskan tembakannya. Satu-satunya cara adalah memancing emosi Fisk dengan cara menceritakan kematian adiknya Sir. Kemudian Gray dan Stem bangkit melakukan serangan cepat dan langsung membunuh Fisk. Tentu saja ini belum selesai karena Fisk mengaku bahwa dia dibayar untuk mencelakai Gray dan membunuh Asha. Setelah mengetahui Aaron yang membayar Fisk, Gray langsung mendatangi kediamannya dan membunuh para penjaga. Tiba-tiba saja Cortez muncul, meminta Gray dan Stem untuk menyerah. Dengan memanfaatkan kecepatannya, Stem berhasil menjatuhkan Cortez. Bahkan wanita itu hendak dibunuh karena dianggap berbahaya. Gray benar-benar telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Beruntung Cortez menggunakan stun gun dan itu berhasil melumpuhkan Stem.
Sebuah pengakuan yang mengejutkan dari Aaron, dia bukanlah dalang di balik semua kekacauan ini. Bahkan Aaron bisa dibilang bukan pemilik Vesa lagi, karena selama beberapa tahun terakhir, perusahaan itu dijalankan oleh STEM. STEM lah yang sejak awal merencanakan semuanya, karena AI itu membutuhkan tubuh manusia untuk berkembang. STEM mengendalikan speaker untuk mengalihkan pandangan Aaron. Kemudian STEM membangkitkan tubuh Gray dan langsung menikam Aaron, tepat di kepalanya. Kini yang tersisa hanya Detektif Cortez. Gray berusaha melawan, tapi tiba-tiba saja Gray terbangun di rumah sakit. Lalu sesaat kemudian Asha muncul dan menjelaskan bahwa mereka telah mengalami kecelakaan mobil, sehingga membuat Gray tak sadarkan diri selama 3 hari. Gray merasa lega karena semua yang terjadi hanyalah mimpi. Akhirnya dia bisa melanjutkan hidupnya bersama Asha, wanita yang menjadi cinta dalam hidupnya. Film pun ditutup dengan menampilkan dunia nyata bahwa tubuh Gray telah diambil alih oleh STEM. STEM menjelaskan bahwa kini Gray telah berada di tempat yang lebih baik bersama impiannya. Dan STEM harus membunuh Cortez untuk menyingkirkan semua saksi mata dan menutupi keberadaannya di dunia. Apa rencana STEM selanjutnya dan apakah berpengaruh pada kehidupan manusia? Dan tamat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa film ini akan berakhir dark dan menyisakan beberapa tanda tanya. Saya pikir awalnya sama seperti iRobot, robot atau mesin atau AI secara tiba-tiba berkembang dan memiliki kesadaran. STEM awalnya hanya AI, menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Aaron, menjelma menjadi pemilik yang menjalankan perusahaannya. Saya pikir itulah yang membuat Aaron tidak berkutik, selain rasa kagum terhadap ciptaannya yang luar biasa dan juga keuntungan yang didapatkan ketika STEM memegang kendali. Kemudian lambat laun STEM terus berkembang sampai menginginkan tubuh. Jadi bang, kenapa STEM memilih Gray? Kenapa nggak petugas keamanan atau mungkin si Fish dan anak buahnya yang diambil tubuhnya? Oke, saya berasumsi bahwa dunia masa depan di dalam film banyak orang-orang yang telah mendapatkan peningkatan biomekanik walaupun itu sangat kecil di dalam tubuhnya. Berbeda dengan Gray, sejak awal dia tidak menyukai teknologi, apalagi perkembangannya yang mana menyebabkan meningkatnya pengangguran. Walaupun rumah Gray dilengkapi AI dan peralatan canggih, tapi saya rasa itu dari Asha yang sangat menyukai kecanggihan teknologi. Inilah alasan STEM memilih Gray, dia berniat untuk berkembang sendiri dengan tubuh manusia yang alami dan murni. Terus kenapa harus membunuh Asha? Ya, saya pikir STEM mengetahui bahwa Gray sangat mencintai istrinya. Selain tubuh yang alami, STEM juga membutuhkan orang-orang yang mentalnya hancur. Oleh karena itu, membunuh Asha tidak hanya sebuah bonus, seperti yang dikatakan Fish, melainkan salah satu tujuan utama STEM. Dan saya pikir, jika Asha masih hidup, dia akan melarang Gray melakukan operasi penanaman chip. Seperti yang kita tahu, Asha bekerja di perusahaan pesaing Vessel, yaitu Cobalt. Tentunya wanita itu telah mengetahui bahayanya menanamkan chip yang belum pernah diuji coba itu. Oke, untuk memperjelas, saya akan sedikit menerangkan bagaimana rencana STEM. Setelah berhasil mengendalikan Aaron, STEM meminta Aaron menjalankan semua rencananya, mulai dari menemukan Gray, serta melakukan pendekatan dengan menggunakan jasa memperbaiki mobil. Kemudian membajak sistem pada mobil otomatis Gray dan Asha, lalu memerintahkan Aaron menyewa para penjahat untuk melakukan eksekusi. Setelah berada dalam tubuh Gray, STEM memutuskan kerjasamanya dengan Aaron dan mulai berpartner dengan Gray untuk mencapai 3 hal yang diinginkan STEM. Yang pertama sudah pasti ingin membunuh penciptanya, yaitu Aaron. Tujuannya agar Aaron tidak bisa lagi membuat STEM yang lain. Yang kedua, menghilangkan jejak dengan cara membunuh orang-orang yang disewa Aaron untuk menghancurkan hidup Gray. Dan yang terakhir, mengambil alih tubuh Gray untuk selamanya. Secara diam-diam, STEM mencapai 3 tujuan ini dengan bersembunyi di balik penyelidikan kasus pembunuhan Asha. Jika diperhatikan lagi, setiap kali menemukan para penjahat yang terlibat, Gray selalu memberikan kuasa kepada STEM untuk bertindak. AI itu secara brutal membunuh orang-orang yang dapat dilacak oleh Aaron. Mungkin dalam kasus pertama itu tidak terlalu terlihat karena dianggap melindungi diri. Tapi pada insiden kedua, sudah mulai terlihat. STEM melakukannya sambil menyiksa Tolan yang sudah tidak berdaya. Saya pikir semua itu adalah untuk menghilangkan jejak dan saksi. Kenapa STEM perlu dibajak, Bang? Bukannya dia yang mengendalikan Aaron? Saya pikir itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh STEM. Ya, Aaron tidak bisa menonaktifkan STEM. Logikanya, jika memang dia bisa, pasti dia sudah melakukannya sejak dulu. Selain itu, jika memang Aaron menonaktifkan STEM, tidak mungkin secara perlahan mengurangi persentasenya. Jika kalian menonton filmnya secara utuh, kalian akan melihat fungsi STEM berkurang menjadi 70%, 50%, hingga 0. Semua itu hanya kebohongan, ketergantungan, kurangnya ilmu pengetahuan akan teknologi,
dan kepanikan membuat Gray mengikuti semua arahan STEM, hingga akhirnya AI itu bebas dan mengambil alih tubuh Gray tanpa memerlukan izin. Itu ditandai dengan halusinasi Gray yang melihat Asha setelah STEM dibebaskan. STEM sudah bisa mengakses otak Gray, dan kemunculan Asha sebuah percobaan pertama untuk mengetahui betapa hancurnya mental Gray. Terus apakah Gray mati, Bang? Saya rasa tidak. STEM tidak bisa mengendalikan tubuh orang mati, atau mungkin dia belum cukup berkembang untuk melakukan hal itu. Gray hanya dibuat tertidur atau mungkin terjebak dalam mimpi indah, sementara tubuhnya digunakan oleh STEM sambil mempelajari semua perkembangannya. Saya pikir STEM berencana untuk menciptakan STEM lainnya, namun dalam level dan kemampuan yang lebih rendah untuk menyingkirkan manusia dan menciptakan peradaban baru. Oh ya, satu hal lagi. Mungkin bagi yang sudah menonton filmnya secara utuh juga bertanya-tanya, apa maksud perkataan Jamie? Kami tidak bisa membiarkan mereka menang. Ada dua kemungkinan yang saya pikirkan. Jamie adalah golongan orang-orang yang menolak perkembangan teknologi AI karena hanya akan mendatangkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Kemungkinan yang kedua adalah Jamie salah satu yang mirip dengan STEM, mengingat dia menyebutkan bahwa sebenarnya tidak memiliki nama dan tidak mau ditanyai mengenai gender. Ini seolah menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkan nama ataupun jenis kelamin, sama halnya AI yang tidak membutuhkan kedua hal itu. Mungkin saja ini juga menjadi tujuan STEM, yaitu bergabung dengan jenisnya yang melampaui evolusi The Upgrade. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!